Pernah nggak sih lo mikir, kenapa kita nyebutnya Tiongkok bukan China? Padahal di pelajaran sekolah, di berita, bahkan di pidato-pidato presiden, yang muncul itu Tiongkok. Tapi orang-orang di jalan, atau bahkan di grup WhatsApp keluarga, masih santai aja bilang Cina. Tau nggak? Sebutan Cina itu pernah dilarang secara resmi di Indonesia. Iya, dilarang. Bahkan sampai jadi isu nasional. Nggak main-main loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa China disebut Tiongkok di Indonesia. Ceritanya panjang, penuh sejarah, ada dramanya, dan percaya deh, bakal bikin lo mikir, wah, serius segitu ribetnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah seru ini, jangan lupa like dulu video ini, subscribe ke channel Kuak Fakta, dan share ke teman-teman lo yang masih suka nyebut China dengan semena-mena. Jadi begini, secara internasional, negara ini dikenal sebagai China. Tapi menurut sejarah yang dikutip dari Oxford Reference, istilah China itu kemungkinan besar berasal dari kata Qin, nama dinasti yang berkuasa di Tiongkok sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Persia waktu itu menyebutnya Qin, dan dari situlah istilah itu menyebar ke Eropa, jadi Cina. Tapi lucunya, pemerintah Tiongkok sendiri nggak pernah nyebut negaranya Cina. Mereka selalu bilang Zhongguo, yang secara harfiah artinya negara tengah. Kenapa tengah? Karena sejak zaman ribuan tahun lalu, orang Tiongkok percaya bahwa negaranya adalah pusat dunia. Bukan sombong, itu cuma worldview mereka waktu itu. Menurut riset dari Chinese Academy of Social Science, istilah Zhongguo udah dipakai sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Bahkan ditemukan di wadah perunggu peninggalan dinasti Zhou Barat. Nah, dari Zhongguo muncullah versi lain yang kita kenal sekarang. Tiongkok? Kok bisa? Jadi, waktu orang Tionghoa dari bagian selatan Cina datang ke Nusantara sekitar abad ke-13, mereka bawa bahasa dan dialek sendiri, khususnya dialek Hokkien. Dalam Hokkien, Zhongguo diucapin Tiongkok. Nah, dari sinilah kata Tiongkok berasal, dan karena lebih gampang diucapin dan terdengar lebih akrab di telinga orang lokal, kata itu langsung nempel. Terus gimana dengan istilah Tionghoa? Ini beda lagi. Kalau Tiongkok merujuk ke negaranya, maka Tionghoa itu merujuk ke etnisnya, yaitu orang keturunan Tiongkok yang tinggal di luar negeri, termasuk di Indonesia. Menurut sejarawan Ong Hok Ham, komunitas Tionghoa di Nusantara udah eksis sejak ratusan tahun lalu, dan mereka sendiri udah pakai istilah Tionghoa dalam komunikasi sehari-hari, bahkan di dokumen resmi zaman kolonial. Jadi, istilah ini bukan ciptaan baru, tapi punya akar sejarah yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius. Kenapa istilah Cina sering dianggap kasar atau bahkan menghina? Menurut kajian LIPI dan catatan Komnas HAM, di era Orde Baru sekitar akhir tahun 1960-an, terjadi pembatasan besar-besaran terhadap budaya Tionghoa. Bahasa Mandarin dilarang, perayaan Imlek disunat, sekolah dan media Tionghoa ditutup, bahkan nama-nama etnis diubah. Dan yang lebih mengejutkan, istilah Tiongkok dan Tionghoa dicoret dari penggunaan resmi. Digantikan dengan Cina, yang saat itu sering dipakai dalam konteks menghina atau merendahkan. Ibarat kata, apapun yang berkaitan dengan keturunan Tionghoa langsung dicap negatif. Makanya, sampai sekarang, banyak orang keturunan Tionghoa di Indonesia yang ngerasa nggak nyaman kalau disebut Cina, apalagi dengan nada yang nggak sopan. Untungnya, setelah era reformasi, khususnya sejak Gus Dur jadi presiden, pelarangan itu mulai dicabut. Menurut Kepres tahun 2004, istilah Tionghoa Jia dan Tiongkok secara resmi dipulihkan penggunaannya di Indonesia. Sekarang, kalau lo lihat berita di TV atau baca dokumen pemerintah, yang dipakai adalah Tiongkok untuk negara dan Tionghoa untuk etnisnya. Masalahnya, di masyarakat masih banyak yang salah kaprah. Menurut survei Litbang Kompas, lebih dari 2/3 responden masih bingung bedain antara Tiongkok dan Tionghoa. Bahkan ada yang pikir keduanya cuma versi sopan dari Cina, padahal maknanya beda total. Dan ini penting buat kita lurusin bareng-bareng. Karena penyebutan yang salah itu bukan cuma masalah bahasa, tapi juga bisa jadi bentuk ketidaksensitifan sosial. Apalagi di negara yang beragam kayak Indonesia. Oh iya, ada beberapa fakta menarik yang mungkin belum lo tahu juga. Pertama, menurut British Museum, istilah China juga dipakai buat menyebut porselen, alias keramik mahal. Karena dulu, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang bisa bikin porselen super halus yang bikin bangsawan Eropa ngiler. Kedua, istilah Tiongkok dan Tionghoa ini unik banget karena cuma populer di Indonesia dan sebagian Asia Tenggara. Di negara lain, semuanya tetap nyebutnya China dan Chinese. Jadi ini adalah bentuk adaptasi lokal yang langka. Ketiga, menurut sejarawan Leo Suryadinata, hubungan antara Tiongkok dan Indonesia udah terjadi sejak abad ke-7, melalui pelayaran, perdagangan rempah, sampai kunjungan Laksamana Cheng Ho ke Jawa dan Sumatera. Jadi, interaksi budaya kita itu udah ribuan tahun, bukan cuma soal ekspor TikTok dan pabrik sepatu. Nah, gimana? Sekarang lo udah ngerti kan kenapa kita bilang Tiongkok bukan Cina? Dan kenapa penting banget buat ngerti bedanya dengan istilah Tionghoa?
Kalau lo punya cerita, pendapat, atau pengalaman soal penyebutan ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua orang yang lo tahu. Biar makin banyak yang tercerahkan. Fakta itu seru, asal kita tahu cara nyeritainnya.